Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan manajemen keperawatan. Nah, di soal-soal manajemen keperawatan ini, sesuai dengan request dari kalian semua, terkait dengan pembahasan lebih detail berkaitan dengan Departemen Manajemen Keperawatan. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa memahami lebih dalam nanti terkait dengan manajemen keperawatan ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu kalian sudah bisa baca tadi bahwa ini adalah ruangan Maleo yang terbagi dari dua ruangan VIP dan Bangsal dengan jumlah tempat tidur sebanyak 22 tempat tidur ya. Sebagian besar tidak memiliki pengaman dan untuk jadi intinya dia tidak memiliki pengaman untuk pasien risiko jatuh, kemudian terkendala dalam alat-alat penunjang pelaksanaan asuhan keperawatan seperti mesin EKG, nebulizer, kemudian serta perlengkapan lain seperti urinal, kemudian toileting yang tidak tersedia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah instrumen pengaman langsung yang yang digunakan dalam memudahkan perawat. Nah, ini pertanyaannya kalian bisa pahami dulu bahwa pertanyaan pada kasus ini lebih mengarah pada instrumen pengamatan langsung ini. Itu lead in atau pertanyaan soalnya, instrumen pengamatan langsung. Jadi dengan keadaan seperti ini, kira-kira instrumen pengamatan langsung yang model seperti apa yang kita butuhkan? Yang pertama, grafik, catatan, daftar tilik, lembar alur, dan daftar nama. Tentu kalau dia grafik biasanya kita peroleh setelah ada daftar namanya, kemudian daftar list ya, kemudian catatannya. Itu biasa kita bisa gunakan dari input itu kita akan menghasilkan suatu grafik. Maka option A ini saya hapus. Oke. Nih, saya anggap salah. Kira-kira apa sih data fokus semua ini? Ini data fokusnya. Pengaman untuk pasien dengan resiko jatuh. Oke, kemudian alat-alat penunjang pelaksanaan asuhan keperawatan seperti mesin EKG, kemudian nebulizer, kemudian urinal, dan toileting yang tidak tersedia atau tidak mencukupi. Kemudian alat-alat ini kira-kira kita membutuhkan suatu instrumen alat yang kita butuhkan untuk pengamatan kita. Kira-kira apa yang tepat di sini? Kalau grafik ini tidak tepat. Biasanya ini lebih akhir karena kita bisa melihat secara grafik kira-kira alat-alat apa yang belum tersedia. Catatan ini lebih dasar menurut saya. Karena catatan itu catatan yang bisa saja coret-coretan atau hal-hal tertentu yang bisa jadi itu adalah dokumen kita. Jadi ini paling dasar sekali kalau catatan ya. Nah, daftar tilik, lembar alur atau daftar nama. Nah, daftar nama biasanya ada tersedia dan itu biasanya menjadi acuan. Tetapi untuk instrumen pengamatan langsung yang kira-kira tepat untuk kita gunakan adalah daftar tilik. Makanya lulus yang menjawab C atau daftar tilik. Sebenarnya daftar tilik itu adalah daftar nama, daftar barang, kegiatan atau apa saja yang kita butuhkan sebagai penunjang seperti alat atau apapun itu, kita buatkan daftar tilik. Itu dalam manajemen keperawatan. Makanya tentu kompeten atau lulus yang menjawab C daftar tilik. Itu soal nomor 1 ya. Jadi soal-soal ini insya Allah akan menjadi pedoman kalian juga yang menghadapi ujian kompetensi bidang. Soal-soal ini sangat recommended untuk manajemen keperawatan. Pelajari baik-baik. Soal nomor 2, kita langsung saja ke pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Tindakan ketua tim. Oke. Jadi di sini membahas terkait dengan ketua tim. Jadi apa tindakan ketua tim selanjutnya? Kira-kira apa data fokusnya ya? Kita coba baca. Di sini ketua tim meminta izin tidak masuk kerja. Jadi ketua tim di sini dia meminta izin untuk tidak masuk kerja, ya. Oke. Kemudian kebetulan bertepatan dengan syukuran nikahan keluarga di kampung. Namun, nah ini
ada perbandingannya. Kepala ruangan tidak mengizinkan, tidak mengizinkan ketua tim untuk tidak masuk kerja. Jadi dia harus masuk kerja menurut kepala ruangan di sini ya. Kemudian sebagian besar pasien berada pada tingkat ketergantungan parsial. Dengan bor 92%, luar biasa bornya ya. Karena idealnya bor itu adalah 65-85%. Kalau dengan bor bed occupation rate sampai 92%, itu artinya luar biasa kebutuhan tempat tidur yang artinya masuknya pasien itu sangat sibuk di ruangan atau di rumah sakit atau di perawatan tersebut. Jadi luar biasa, kita bisa bayangkan kesibukan pasien dengan kesibukan perawat dengan bor sebanyak ini ya. Jadi sekarang apa tindakan ketua tim selanjutnya dengan keadaan dia ada syukuran nikahan sementara di ruangan dia sangat dibutuhkan? Yang pertama, masuk kerja sesuai dengan jadwal dinas, meminta kesediaan teman untuk menggantinya, meminta kepada kepala ruangan mengganti di hari lain, meminta ulang pengertian dan pemahaman kepada kepala ruangan, kemudian tetap hadir namun menginformasikan akan datang telat. Ingat, dia saya informasikan lebih jelas bahwa yang paling utama ada di ruangan itu kepala ruangan, ketua tim. Entah itu ada 3 tim, misalnya A, B, C, atau biasanya yang paling umum dan lazim itu adalah tim A dan tim B. Ketua tim wajib berada di ruangan, termasuk dengan kepala ruangan, itu sudah pasti. Jadi, sekarang kalau dia katakan tetap hadir namun menginformasikan akan datang telat, ini menurut saya jawabannya adalah abu-abu. Tidak boleh seorang manajer itu menginformasikan bahwa memberikan contoh atau role model dia telat. Itu tidak boleh. Makanya ini saya anggap salah ya. Ini kita anggap salah. Kemudian jawaban yang lain, meminta ulang pengertian dan pemahaman kepala ruangan. Ini tidak ada lagi istilah kita mau minta pemahaman ulang atau pengertian ulang, karena dari atas dengan keadaan seperti ini, dengan bor 92%, kemudian tingkat ketergantungan akan perawatan itu sangat tinggi, maka tidak ada istilah untuk meminta pemahaman ulang. Makanya saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kepala ruangan bahwa dia wajib tetap masuk. Makanya sekarang A, B, C, kira-kira yang mana yang tepat? Masuk kerja sesuai dengan jadwal dinas, meminta kesediaan untuk teman. Ini tentu kalau minta kesediaan teman itu akan berbeda dengan dia yang bukan sebagai seorang ketua tim. Maka ini juga salah. Tinggal A dengan C, meminta kepada kepala ruangan mengganti di hari lain. Ini juga salah, karena saat ini benar-benar dibutuhkan berada di ruangan. Maka yang kompeten adalah yang berada maka yang kompeten adalah yang tetap berada untuk masuk kerja sesuai dengan jadwal dinasnya. Itu sangat penting dengan keadaan seperti ini. Mungkin dia bisa menyusul nanti syukuran nikahan itu, intinya dia tidak boleh meninggalkan keadaan karena menjadi tanggung jawab utama dari ketua tim ini. Kita langsung ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini menjelaskan terkait dengan prinsip etik. Nah, coba kita lihat ya. Ini terkait dengan prinsip etik dalam keperawatan ya. Ini prinsip etik dalam keperawatan yang tentu 7 prinsip etik yang utama yang mesti kalian ingat baik-baik. Ada beneficence, autonom, veracity, confidentiality, fidelity, kemudian non-maleficence. Itu 7 itu adalah yang utama dan lazim muncul di soal, apakah itu soal ujian kompetensi maupun soal SKB ya. Nah, sekarang kita lihat apa kira-kira data fokus dari soal ini, soal nomor 3. Di sini prinsip etik yang diterapkan oleh perawat. Jadi dari coba kita baca, ditempati tidak nyaman. Nah, ini dari kamar yang ditempati tidak nyaman. Kemudian toilet kamar toilet kamar sering buntu dan pintunya rusak. Dari keluhan itu perawat langsung menindaklanjuti keluhan dengan mencarikan kamar baru untuk pasien.
Akhirnya pasien pindah ruangan dan merasa senang atas pelayanan itu. Sebenarnya data fokus dari kasus ini adalah keadaan di mana perawat ini langsung menindaklanjuti keluhannya dengan mencarikan kamar baru. Ini yang utama ya. Jadi langsung mencarikan kamar baru. Itu menandakan bahwa perawat ini care terhadap keadaan pasien. Ini dia memiliki inisiatif. Nah, kalau dia memiliki inisiatif seperti itu, kira-kira apa? Tentu saja itu adalah beneficence. Keadaan di mana perawat itu berbuat baik atau memberikan manfaat kepada pasien terhadap suatu kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Dalam hal ini, terkadang perawat-perawat itu di dalam ruangan, misalnya taulah di situ ruangannya misalnya bau, atau bahkan ada yang rusak dengan pengaman tempat tidurnya misalnya, tapi sekali lagi kurang inisiatif dari perawat itu untuk walaupun terkadang sudah banyak keluhan dari pasien, tetapi terkadang perawatnya justru tidak punya inisiatif dan mengatakan bahwa rumah sakit masih tahap perbaikan, padahal sebenarnya banyak cara yang bisa kita upayakan untuk kita maksimalkan kepada pasien. Jadi kompeten yang menjawab D di soal nomor 3. Lanjut di soal nomor 4. Ini juga masih terkait dengan prinsip etik ya. Prinsip etik itu insya Allah akan ada di soal ujian kompetensi, akan ada di soal kompetensi bidang. Pahami baik-baik. Dan semua soal-soal ini adalah soal-soal yang real, pernah diujikan, dan memang intinya soal ini bukan soal acak-acakan. Jadi pelajari dan pahami baik-baik. Mudah-mudahan rezeki kalian bertemu dengan soal-soal ini, baik itu pada saat ujian kompetensi ataupun pada saat soal kompetensi bidang untuk CPNS. Nah, sekarang sebelum melakukan tindakan, kita langsung saja ke data fokus. Sebelum melakukan tindakan, perawat meminta persetujuan pasien dan keluarga serta menjelaskan kerugian dan keuntungan. Oke, kalian sudah bisa menebak ya, kira-kira prinsip etik yang mana yang tepat diberikan, yang tepat dilakukan oleh perawat ini. Ingat, fokus kita adalah perawat. Saya ulangi sekali lagi, 3 hal utama yang biasa muncul dalam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan prinsip etik. Yang pertama, apakah prinsip etik yang diterapkan? Oke, yang kedua adalah apakah prinsip etik yang dilanggar? Kalau yang diterapkan biasanya itu adalah hal baik yang dilakukan oleh perawat. Kalau prinsip etik yang dilanggar biasanya adalah di kasus ini menggambarkan keadaan yang tidak baik yang dilakukan oleh perawat. Fokus kita ke perawat. Dan yang ketiga adalah apakah dilema etik. Kalau dilema etik biasanya penulis soal menggandengkan 2 hal, fidelity dan otonom, veracity dan otonom, misalnya seperti itu. Jadi namanya dilema berarti dia dilematis pada suatu keadaan dan sulit menentukan pilihan. Oke. Jadi yang kompeten atau yang lulus di soal ini adalah yang menjawab otonom. Otonom itu adalah suatu keadaan di mana prinsip otonom ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Makanya di sini perawat meminta persetujuan, berarti ada suatu keputusan yang akan dibuat oleh pasien dan keluarganya. Apakah dia menyetujui atau menolak? Itulah otonom. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan yang detail ini dan bisa memahaminya dengan baik. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini adalah terkait dengan gaya kepemimpinan. Ini tidak pernah alpa dalam ujian kompetensi dan juga pernah atau sekali muncul kemarin di ujian SKB, ujian soal kompetensi bidang. Makanya sekarang saya memadukan ujian kompetensi soal UKOM dengan soal SKB. Jadi sekali mendayung dua-duanya terlampaui. Jadi seperti yang kalian sarankan di channel YouTube bahwa bahas saja terkait dengan ini, semuanya tidak terlewati. Untung di soal UKOM, untung juga di SKB. Oke, gaya kepemimpinan. Kita langsung saja ke data fokus ya. Ia selalu mengatakan, ini berkaitan dengan apa ini? Perawat, kepala ruangan, kepala ruangan ya. Ia selalu mengatakan, kita harus memberikan asuhan keperawatan dengan baik kepada seluruh pasien dan tidak lupa memperhatikan pendokumentasian di buku status. Ini dalam ini data fokusnya sebenarnya. Selalu mendiskusikan, nah kata diskusi
kemudian pertemuan, rapat, itu identik dengan demokratis. Nggak usah lama-lama. Di soal ini adalah membahas tentang gaya kepemimpinan demokratis. Ingat baik-baik, pahami gaya-gaya kepemimpinan di dalam soal-soal ujian kompetensi, ya. Di gaya kepemimpinan itu tentu banyak, ada gaya kepemimpinan misalnya autokratik, ada gaya kepemimpinan dengan otoriter, kemudian ada laissez-faire. Intinya kalian pahami minimal 4 hal dalam gaya kepemimpinan. Ada otoriter, demokratis, laissez-faire, partisipatif. Dan itu bisa dikembangkan lagi, ada militaristik, ada banyak hal yang ada karismatik, itu mulai dikembangkan, tetapi pada dasarnya mengacu pada 4 gaya kepemimpinan tadi. Pahami baik-baik, mudah-mudahan semuanya bisa lulus di soal-soal seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Kata kuncinya ada di kata diskusi, ada di pertemuan, dia tidak memutuskan sendiri, tapi dia mengemukakan pendapat umum atau audiens. Itu namanya demokratis. Makanya tentu lulus yang menjawab D. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 sekali lagi terkait dengan gaya kepemimpinan. Di ujian kompetensi kemarin muncul terkait dengan gaya kepemimpinan. Begitupun di SKB CPNS juga ada satu soal terkait dengan gaya kepemimpinan. Maka pahami baik-baik soal-soal ini. Pertama, di sini kita sudah tahu lead in atau pertanyaan soalnya adalah apakah gaya kepemimpinan yang tepat. Coba kita cari data fokusnya. Ini kepala ruangan, sekali-kali yang dibahas adalah kepala ruangan. Memaksakan bawahannya, ini selalu memaksakan bawahannya, ini membuat perencanaan dadakan, melaksanakan dan menilai kinerja menurut apa yang mereka rasakan tepat, dan sesuatu dengan yang standar yang jelas. Ingat, memaksakan bawahan untuk membuat perencanaan dadakan. Ini tentu kalian sudah berpikir kira-kira gaya kepemimpinan apa yang tepat diterapkan oleh kepala ruangan ini. Gak usah berpikir panjang, ini adalah laissez-faire. Kenapa laissez-faire? Kenapa bukan otoriter? Ingat, walaupun ada kata memaksakan bawahan, tetapi di sini membuat perencanaan yang dadakan. Orang laissez-faire itu acuh tak acuh. Bahkan kadangkala dia lalai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi beda halnya kalau dia otoriter. Otoriter biasanya dia terukur. Saya akan membuat perencanaan dan memaksakan seluruh bawahan saya untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan perencanaan itu dengan sesuai dengan target dan tujuan. Itu otoriter, tetapi ada sasaran dan tujuannya. Makanya, tapi kalau laissez-faire biasanya dia acuh dan dadakan, labil, kadang-kadang itu adalah laissez-faire. Makanya tentu lulus yang menjawab E. Jangan terkecoh ya antara A dengan E. Ini lebih ke laissez-faire. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7. Oke, di nomor 7 ini membahas terkait dengan fungsi kepemimpinan. Oke. Di fungsi kepemimpinan yang perlu kalian ketahui namanya pemimpin atau leader, dia memberikan arahan, bisa menjadi role model, bisa menjadi pengambil keputusan, decision making. Terkadang ada rapat yang alot sekali, tapi ada keputusan terakhir yang diminta, yaitu adalah decision making dari leader. Itu juga bisa. Kemudian caring terhadap bawahan, terhadap sesama, terhadap siapapun, itu juga adalah fungsi kepemimpinan atau tepatnya adalah tugas dari seorang pemimpin. Coba kita cari data fokusnya ya. Datang ke ruangan 15 menit. Oke, sebelum jadwal dinas. Ini perawat pelaksana ya. Ramah dan cepat respon dan melayani keluhan pasien. Wah, ini perawat andalan banget ya. Jika ada perawat pelaksana yang lain yang lupa memulai aktivitas di ruangan dengan tidak berdoa, ia selalu mengingatkan lebih awal. Kira-kira fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang perawat pelaksana, kalau perawat pelaksana ini masuk di low manager, jadi ada 3 tingkatan, ada top manager, middle manager, dan low manager. Nah, dia adalah perawat pelaksana, ketua tim, itu adalah low manager. Nah, kepala ruangan juga sebenarnya bagian dari low manager. Nah, kira-kira dia memberikan apa? Tentu, apakah mempengaruhi orang lain?
pengaruh kepada orang lain bisa saja muncul ketika sudah ada nilai-nilai atau kedisiplinan atau bahkan keteladanan yang sudah kita tanamkan. Itu akan muncul pengaruh atau akan muncul orang-orang pengikut kita yang bisa kita pengaruhi. Itu bisa. Makanya A kita hapus karena ini muncul belakangan. Kemudian memberi perilaku kering. Kering itu adalah kering itu bukan hanya sekedar perhatian, tapi menumpahkan segala upayanya untuk perawat atau bahkan kepada pasien. Role model peran, decision making 3, karena di sini tidak terlalu menggambarkan terkait dengan pengambilan keputusan. Motivator juga bisa, tapi sangat umum dan universal banget. Nah, yang paling tepat di sini adalah role model peran. Inilah yang disebut dengan keteladanan dalam melaksanakan tugas. Jadi yang lulus di sini adalah yang menjawab C, role model peran. Di sini kalian bisa bayangkan dia datang 15 menit dari jadwal yang sesungguhnya, ramah, cepat respon, atau waiting times ketika misalnya ada pasien, dia langsung responnya sangat cepat. Kemudian tidak ada perawat pelaksana. Jika dia lupa mulai baca doa, dia yang ingatkan. Ini namanya role model. Jadi lulus yang menjawab C di soal ini. Pelajari baik-baik, mudah-mudahan rezekinya bisa ketemu dengan soal-soal seperti ini. Oke, soal nomor 8. Pertanyaan soalnya adalah langkah dalam perencanaan yang tepat. Apakah langkah dalam perencanaan yang tepat pada kasus di atas yang dilakukan oleh kepala ruangan? Coba kita baca. Menyusun perencanaan, karunya ini menyusun perencanaan dengan mengumpulkan data dan fakta. Kepala ruangan melibatkan anggotanya dalam merumuskan perencanaan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Kira-kira langkah dalam perencanaan yang tepat pada kasus di atas adalah A. Melakukan analisis situasi, B. Menyusun rencana kerja operasional, D. Mengidentifikasi masalah dalam menetapkan prioritas, C. Merumuskan tujuan program dan besarnya target, dan E. Mengkaji adanya hambatan dan kendala program. Ingat, kalau E kalian jawab mengkaji adanya hambatan dan kendala program, biasanya kalian sudah paham terkait dengan keadaan atau situasinya, kalian sudah beradaptasi, makanya ini salah. Ya, ini bisa muncul belakangan. Kemudian merumuskan tujuan program dan besarnya target tentu bisa terjadi, tapi kalian sudah tahu kira-kira masalah, kekurangan dan kelebihan dari keadaan ini. Ini bisa muncul, ya. Tapi tentu ini tidak tepat pada saat ini, ya, karena yang dilakukan saat ini adalah menyusun perencanaan dengan mengumpulkan data dan fakta. Di sini kuncinya, mengumpulkan data dan fakta. Oke. Kira-kira apa yang tepat kalau kita ingin mengumpulkan data dan fakta? Pastilah analisis situasi. Ini yang kompeten, ini yang lulus di tesnya, ya. Kita harus melakukan analisis situasi, melihat kira-kira situasinya terkait dengan analisis SWOT bisa kita lakukan. Kemudian analisis fishbone, bagaimana kelebihan dan kelemahannya, kita bisa lakukan itu. Analisis pohon, root itu kita bisa lakukan, ke akar pohon dan ke akarnya, itu juga bisa kita lakukan. Intinya adalah kita menganalisis situasi, bagaimana kita mengumpulkan data dan faktanya, bagaimana kejadian di lapangannya, itu yang disebut dengan analisis situasi. Makanya yang lulus di sini adalah yang menjawab A. Oke ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang mudah dipahami ini kalian semua bisa lulus semuanya, baik itu lulus UKOM maupun lulus CPNS. Oke, nomor 9. Di nomor 9, kepala ruangan penyakit dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di ruangannya dengan memperhatikan peraturan dan ketetapan organisasi yang berlaku. Kita lihat di sini, pertanyaan soalnya adalah strategi penyelesaian konflik. Kita lihat, strategi penyelesaian konflik yang tepat dilakukan oleh kepala ruangan. Nah, kira-kira apa yang tepat di sini? Ini adalah strategi penyelesaian konflik. Kita cari data fokusnya, ya. Data fokusnya di sini adalah terjadi ruangan memperhatikan peraturan, memperhatikan peraturan, ketepatan organisasi yang berlaku, kemudian peraturan tersebut antara lain pemberian sanksi, pemberian sanksi bagi yang melanggar, kemudian ketegasan dalam pemberian keputusan dan menciptakan rasa hormat.
sebenarnya dua hal yang menjadi kunci dari dari data fokus ini ya. Coba kita lihat ya. Data fokus di sini apa kuncinya? Kuncinya adalah ini, pemberian sanksi. Oke. Kemudian ketegasan dalam pemberian keputusan itu berkaitan dengan penggunaan disiplin. Makanya lulus yang menjawab D di sini ya. Kenapa? Kedisiplinan seorang leader dalam menyelesaikan suatu konflik itu penting sekali. Seorang kepala ruangan harus mampu memberikan ketegasan, memberikan sanksi, reward and punishment kepada bawahannya. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia berikan punishment. Ketika dia melakukan suatu apresiasi atau ketika dia mendapatkan suatu keberhasilan, maka wajib diberikan apresiasi. Namanya adalah rewards. Maka penting penggunaan atau menerapkan kedisiplinan yang baik. Makanya lulus di nomor 9 ini yang menjawab D. Lanjut, soal nomor 10. Ini terkait lagi dengan gaya kepemimpinan. Kita langsung cari saja data fokusnya. Oke. Data fokusnya di sini adalah posisi kepala ruangan menggunakan, kalau jadi tips dan trik menjawab soal seperti ini di gaya kepemimpinan, sebaiknya kalian langsung menjawab kalimat-kalimat di tengah atau di akhir. Ya, itu intinya. Biasanya sulit penulis soal itu menerapkannya langsung di awal. Jadi kita lihat di sini fungsi melaksanakan tugas dan fungsi senantiasa menghargai sifat dan kemampuan setiap staf. Pelarangan menggunakan pribadi dan posisi untuk mendorong munculnya ide. Nah, dari kata mendorong munculnya ide, memotivasi perawat untuk menentukan tujuan bersama, ini adalah bagian dari demokratis atau demokrasi. Makanya kompeten atau lulus yang menjawab demokrasi. Kenapa? Memunculkan atau mendorong anggota itu untuk berpikir, untuk memberikan argumen, untuk memberikan pendapat. Itu adalah demokrasi. Makanya bukan otoriter, luluslah yang menjawab demokrasi. Karena didorong, distimulasi ya, untuk diberikan apa kira-kira idenya, apa sumbangsinya, dan seterusnya. Lulus yang menjawab B di slot nomor 10.